kita masalah pada inti pembicaraan kita, pengantarnya tadi itu, bahwa saya agak confused melihat teman-teman kita yang bahkan masih ada di istana juga itu memilih untuk tidak bersama dengan ini harus hati-hati menggunakan bahasanya, tidak lagi bersama dengan orang yang dianggap bagian dari Pak Jokowi. Oke? Hari ini kan ada 3 capres nih, Mas Anies dengan gerbongnya sendiri di situ. Terus kemudian ada gerbongnya Mas Sandi, tadi sudah dikatakan saya sudah mundur, itu Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Nah, di gerbong yang satunya itu adalah Pak Prabowo, dan di situ ada Gibran. So, masuk pada inti masalahnya, Anda semuanya memilih untuk bersama dengan Mas Ganjar. Oke, itu satu poin. Saya mau langsung pada pertanyaannya. Apa yang terjadi, Mas Sandi? Pertama dari sisi kami ya. Jadi kalau tadi Bang Akbar berkali-kali menyebut tim 11. Tim 11 itu dibentuk oleh Ibu Mega April 2012. Oke. Ya. Kalau untuk saya pribadi itu dimulai 2010. Oke. 2010 ada Kongres PD Perjuangan di Kartika Sanur. Saat itu almarhum ayah saya yang menjadi ketua steering committee dari Kongres itu yang kembali memilih Ibu Mega sebagai ketua umum. Di Kongres itu ayah saya pamit ke Ibu Mega ya, dengan mengatakan ini adalah terakhir kali ayah saya terlibat dalam partai. Terus langsung mengatakan jika nanti ada kebutuhan di pemilu berikutnya untuk membantu ibu, saya yang ditugasi. April 2012 Ibu Mega memanggil saya ke tempatnya ibu di Bali. Ya, nah di situ sudah ada Profesor Konarisle almarhum, sudah ada Mas Prananda Prabowo, Mas Nanan. Nah disitulah Ibu Mega mengatakan bentuk tim dengan karakter akademik, orang partainya yang disertakan cuma Hasto, ya, dan bekerjalah membantu saya membuat kajian-kajian data-data akademik menuju 2014. Ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Mega yang menjadi tugas saya adalah pertanyaan saya maju lagi atau tidak dari Ibu Mega. Jadi sampai hari ini paparan terberat tersulit yang pernah saya lakukan dalam hidup saya adalah paparan langsung ke Ibu Mega, langsung ke Ibu Mega di tempatnya Mas Nanan, dan Mas Nanan berdiri di lantai 2 melihat paparan itu, dan di situ kami memberikan penjelasan rasional dengan data mengapa Ibu Mega sebaiknya tidak maju lagi. Ya. Dan itu baru beberapa hari kemudian Ibu Mega memutuskan untuk tidak maju. Lalu setelah itu baru Ibu Mega secara berurut mengatakan ya sudah kalau gitu siapkan siapa yang sebaiknya menjadi capres. Analisis dilakukan, lalu akhirnya Ibu Mega menentukan Pak Jokowi. Menentukan Pak Jokowi itu 26 Desember 2013, ya, Natal hari kedua. Pada saat kami diundang makan malam di rumah Ahok. Ya, setelah selesai makan malam di rumah Ahok, kembali ke Teguh Umar, ya Ibu Mega bilang, saya sudah menentukan Jokowi, siapkan Jokowi. Nah, itu perjalanan panjang kami di situ ya. Ya saat 2014 nuansanya adalah nuansa kita berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar dari pemerintah. Ya, di situ kemudian ada simbol Pak Hatta Rajasa yang mewakili kepentingan pemerintah, SBY, Demokrat dan seterusnya. Lalu ada sosok Pak Prabowo, ya, sosok militer, ya, sosok yang dianggap kuat, yang juga bisa terasosiasi dengan pemerintahan Orde Baru Soeharto. Ya, pada saat itu dilakukan, lalu tanpa dirancang secara khusus, simpul-simpul demokrasi 98-nya tiba-tiba berkumpul ke kita, ya kan? Tanpa dirancang terlalu khusus. Ya. Dan di situ kita bisa melihat fenomena flocking politik itu. Ya, komunitas yang sejenis, komunitas yang berpikiran sama, komunitas yang memiliki ide yang sama, tiba-tiba flocking, berkumpul. Ya, itu berkumpullah di Jalan Cemara, berkumpullah di Patra, berkumpullah di tempat-tempat di mana kita biasa membentuk posko, dan ternyata flockingnya kelihatan. Oh, anak teman-teman yang dulu bersama-sama dulu menggerakkan 98, menggerakkan reformasi, merancang undang-undang pertahanan, undang polisi dan seterusnya, flocking di tempat kita. Nah, fenomena itu terasa lagi sekarang di 2024 ini. Jadi kalau 2024 saya dalam 1 bulan terakhir, terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, setelah pencalonan Gibran sebagai Wapres, berasa reuni 98. Berasa. Sampai di situ dulu. Itu kita belum mendekati tahap akhir ini, Mas. Anda tidak berpikir bahwa dengan mundurnya Anda dari Lemhanas dan kemudian memilih untuk berada pada tim kampanye pemenangan kandidat yang tampaknya Pak Jokowi tidak ada di situ, tampaknya, meskipun kemarin ada makan siang dengan seluruh calonnya, Anda tidak merasa meninggalkan Pak Jokowi? Di kepala saya itu politiknya harus dibuat simpel ya. Jadi saya sudah berkali-kali menceritakan, termasuk di teman-teman Lemhanas. Sebagai gubernur, maka pemimpin saya presiden. Sebagai gubernur, pemimpin saya presiden, titik. Semua tugas dari presiden saya laksanakan. Tapi nanti begitu masuk ke politik pemilu 2024, saya ikut ideologi saya. Dalam arti saya ikut partai. Saya memutuskan ideologi saya merah,
Ya, walaupun saya bukan bagian formal dari PDI Perjuangan, tapi ideologi saya ideologinya PDI Perjuangan. Dari pemilu 99, ya kan ada ayah saya di situ, sampai pemilu 2019 saya ikut partai. Jadi saya membedakannya begitu. Ya kalau mau dibuat sederhana begini. Ketika mendaftarkan di KPU, ya, calon presiden dengan calon wakil presiden, yang tanda tangan itu partai. Presiden Jokowi tidak relevan. Yang menandatangani Ganjar dan Mahfud, ya Ibu Mega, Pak Mardiono, Oso, Pak Haritanu. Yang menandatangani Prabowo Gibran, ya Pak Prabowo sendiri, SBY, Zulkifli Hasan, dan seterusnya. Tidak ada tanda tangan presiden wakil presiden di situ. Presiden dan wakil presiden tidak relevan pada saat penetapan pencalonan ketua umum partai. Pencalonan presiden itu ranahnya ketua umum partai. Jadi pada saat saya menjalankan tugas saya sebagai gubernur di pemerintahan, saya ikut apa yang dibutuhkan oleh presiden. Tapi begitu politik pemilu 2024 atau sebelumnya, saya ikut garis partai. Simple. Untuk saya simple. Jadi ketika kemudian waktu saya memutuskan untuk mundur, belum ada MK, belum ada Gibran. Ya, saya memutuskan mundur itu belum ada MK, belum ada Gibran. Jadi belum benar-benar secara diametral, misalnya terasa kami dengan Pak Jokowi berbeda. Secara diametral belum ada di situ. Tapi sekali lagi saya mundur dengan pertimbangan lemana saya harus netral. Diametral dengan Pak Jokowinya belum menjadi pertimbangan saya saat itu. Bagi orang lain barangkali penonton saya yang tidak terlalu dekat dengan problem elit, mungkin jawaban ini bisa dianggap selesai, Mas Andi. Tapi saya yang bertanya kepada Anda, agak tahu saya masalahnya gitu kan. Yang saya maksud adalah, tidakkah sejak dari awal Pak Jokowi itu kita rancang seperti yang dipikirkan banyak orang, menghargai demokrasi, melakukan sesuatu yang real, menempatkan civil society sebagai kekuatan utama di dalam pemerintahannya, dan seterusnya. Dan itu kan terlihat bahkan sampai pada periode kedua, pilpres kedua maksud saya, maka kemudian dia menang lah kan gitu ya. Even itu sampai menjelang akhir ini kan, tingkat kepuasan beliau itu dari publik itu luar biasa kan, nggak pernah ada presiden sebelumnya. Kembali pada yang saya sampaikan tadi, bagi orang-orang yang paham ini, Anda boleh mengatakannya bahwa garis politik saya memang di merah. Tetapi kan kemudian sejak dari awal itu kita berada di situ, Mas Andi. Saya gunakan kata kita loh. Sebab saya juga ada pada bagian itu, meskipun mungkin satu langkah di belakang Anda gitu kan. Orang-orang atau elit itu mengatakan kenapa orang-orang para pemikirnya Pak Jokowi ini pergi pada saat dia dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Atau barangkali dibalik pertanyaannya, Pak Jokowi tidak membutuhkan Anda. Pertanyaan yang ada di kepala saya adalah, pada saat kita sedikit lagi menyelesaikan konsolidasi demokrasi, saya selalu yakin Indonesia butuh 7 kali pemilu berturut-turut yang demokratik untuk matang demokrasinya. 7 kali. Kita udah kelima. 2024 yang ke-6, 2029 yang ke-7 kelar, konsolidasi demokrasi yang kelar. Pada saat sedikit lagi kita menyelesaikan konsolidasi demokrasi, lalu kemudian kenapa Pak Jokowinya yang geser? Kaminya tetap dalam koridor, ingin mematangkan. Yang geser yang mana, Mas? Pak Jokowinya? Iya, seperti apa? Mahkamah Konstitusi misalnya. Ada apa? Mohon maaf, meskipun saya paham, tapi publik pengen tahu dari sudut pandang seorang mantan Gubernur Lemhanas, pemikir utama Pak Jokowi. Ya, kita kemudian sedang melihat prosesnya, sedang melihat prosesnya, apakah ada abuse of power ya di situ, apakah ada pertimbangan-pertimbangan intervensi dari eksekutif ke judikatif, apakah ada pertimbangan-pertimbangan personal dan keluarga yang kemudian membuat Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu yang di luar kewajaran, yang bisa membalik arah demokrasi kita, ya, sehingga kemudian secara organik tanpa dirancang ya muncullah mem-mem yang membuat kita sadar bahwa ini ditangkap keras oleh masyarakat, ditangkap keras tentang mahkamah keluarga, ditangkap keras tentang nepotisme, ya, ditangkap keras tentang politik dinasti, yang menjadi salah satu alasan utama kita bergerak tahun 98. Ya, kata-kata KKN, nepotisme gitu alasan utama kita bergerak di tahun 98 itu. Konsolidasi demokrasinya hampir berakhir, ya. Lalu tiba-tiba ada masalah ini. Tapi kalau dilihat Bang Akbar perjalanan Pak Jokowi dari 2014 sampai sekarang, memang batu-batu atau lubang-lubang yang muncul di hadapan Pak Jokowi itu lubang-lubang atau batu-batu yang terkait dengan konsolidasi demokrasi. Seperti apa? KPK di awal, ya, kepemimpinan, pergantian Kapolri di awal kepemimpinan, atau sekarang di periode kedua proses pembuatan Undang-Undang Ciptaker. Ya, Undang-Undang Ciptakernya secara substansi mungkin memang terobosan yang dibutuhkan oleh ekonomi bisnis. Secara proses yang kemudian dipermasalahkan, ya, sehingga kita tetap menunggu deadline. Bagaimana pemerintah melakukan revisi, terutama dari peraturan-peraturan perundang-undangannya sesuai yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, ada lubang-lubang yang memang terkait dengan persoalan-persoalan demokrasi. Satu lagi misalnya yang sekarang sedang dinaikkan tentang perpanjangan masa jabatan 3 periode. Nah, itu lubang-lubang yang kemudian bisa menjadi barikade untuk konsolidasi demokrasi yang ada sepanjang masa jabatannya Pak Jokowi. Nah, sekarang pada saat kita menyadari begini, kalau kami menyadari begini, demokrasinya sudah hampir matang. Kita sudah siap untuk melompat menjadi negara maju. Dari $4.500 per kapita PDB menjadi 6.700 dalam waktu 10 tahun ke depan. Kita ada celah bonus demografi yang dalam sejarah Indonesia mungkin celah ini celah terbaik
yang bisa kita manfaatkan akan muncul 2032 dan seterusnya. Sangat besar itu. Sangat besar. Dan ada celah bonus demografi ini. Nah, pada saat kita sudah siap melompat, demokrasinya mau matang, celah bonus demografinya akan muncul di hadapan kita. Tiba-tiba ada barikade tentang konsolidasi demokrasinya. Ada barikade yang terkait dengan kalau E.F. Saifullah mengatakan kembalinya politik tua, kembalinya politik kuno, ya, yang dulu dilakukan oleh Orde Baru, kembali lagi ke sana. Dan E.F. kemudian sedih karena politik tua, politik kuno ini melekat ke sosok anak muda. Nah, itu yang membuat E.F. sedih, ya, dalam salah satu wawancaranya dia. Nah, hal itu yang kemudian harus kita waspadai sekarang. Kita nyaris mematangkan demokrasi kita nih. Kita harus memastikan ke depan ini celah yang sudah terbuka untuk kita lompat, jangan sampai tiba-tiba barikadenya kita sendiri yang masang. Apalagi barikadenya datang dari Presiden Jokowi. Nah, itu yang berusaha kita pastikan tidak muncul selama 100 hari ke depan. Lubang-lubang dan atau kerikil, bukan lagi kerikil sebenarnya, sudah tampak seperti bongkahan besar batu, itu yang Anda jelaskan tadi itu nggak muncul baru belakangan, Mas Andi. Bahkan beberapa tahun yang lalu, terutama di periode kedua ya, menurut saya ya, periode kedua Pak Jokowi ini. Wajar dong kalau kemudian orang bertanya, dan saya wakili publik, Anda kan berada di sekitar presiden semua pada saat itu, kita harus menyebut nama nih. Ada Sukardirin Nakit di situ, staf khusus presiden. Koordinator staf khusus presiden yang merupakan bagian dari tim kita bernama Ari G. Dwipayana itu juga di situ. Di situ ada Alexander Lei. Di situ ada Mbak Dani Jalaswari Pramudawardhani, meskipun dia di KSP ya, tidak langsung dekat dengan presiden, tapi dia di KSP. Even bahkan Pak Pratik, meskipun Pak Pratik belakangan gabungnya kan dengan kita dulu itu, dia mendapat tugas, Pak Pratik itu mendapat tugas mereview apa yang telah kami hasilkan dalam kerja-kerja kami di tim transisi bersama dengan almarhum Cornelis Lei dan Pak Andi Nopcaniago. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ya. Siapa lagi? Kan ada Anda semua di situ. Anda ingin melakukan sebuah pengakuan kesalahan tak mampu mengawal seluruh kebijakan yang kita sepakati dengan Pak Jokowi? Ya, di satu sisi ya. Di satu sisi kami harus mengakui walaupun kami masih ada di ring satunya presiden, ya, tapi kami relatif gagal untuk menjaga, mengawal beberapa prinsip-prinsip keras gitu ya. Ya, saya harus kembali ke misalnya ketika ada satu prinsip PDI Perjuangan yang harus dijaga tentang dukungan kita ke Palestina. Ya, lalu terkait dengan U20 Israel, ya, ketika Mas Ganjar kemudian konstituennya, elektabilitasnya signifikan berubah, turun ketika itu ya terjadi. Ya. Waktu itu kami berinteraksi dengan Ibu Mega ya, tentang itu. Terus Ibu Mega mengatakan jaga prinsip itu, pokoknya kita tetap harus memperjuangkan Palestina, ya, tetap tidak ada hubungan dengan Israel selama Palestina tidak menjadi negara merdeka normal di sana. Tapi perintah keduanya Ibu Mega saat itu, Jokowi itu presiden kita, jaga sekuat-kuatnya sampai Oktober 2024. Itu perintahnya, jaga sekuat-kuatnya Jokowi sampai 2024. Jadi kami harus pastikan sebagai bawahan presiden, kami jaga presiden sekuat-kuatnya dengan apa yang bisa kami lakukan. Dan banyak sebetulnya yang berusaha disampaikan ya. Tapi ya di titik-titik tertentu, ya terutama di 2 bulan terakhir, mulai terlihat ketika perbedaannya diambil oleh presiden. Makanya saya tadi mengatakan, saya sering mengatakan di publik, saya nggak terlalu ngelihat saya berubah. Ya, saya dengan Bang Akbar misalnya. Ya, kalau ditanya naluri kita ya, keputusan Mahkamah Konstitusi itu anomali nggak ya, normal nggak ya? Maka naluri kita mengatakan nggak. Ya, Mas Gibran menjadi cawapres itu secara naluri demokrasi kita itu sesuatu yang normal atau tidak? Secara naluri demokrasi kita mengatakan tidak. Ya, itu hal yang sama, konsisten. Naluri demokrasi kita dari tahun 98 sampai sekarang sama. Jadi selalu yang saya menyatakan kita garisnya di sini kok, memang di sini. Tiba-tiba mereka yang pindah garis. Tiba-tiba mereka yang nyebrang jalan. Bukan saya yang nyebrang jalan, saya tetap di garis saya. Mereka yang tiba-tiba nyebrang jalan dengan pertimbangan mungkin jangka pendek ya untuk Februari 2024, tapi mungkin juga pertimbangannya panjang untuk 5-10 tahun Indonesia ke depan. Saya itu akhir-akhir ini sering membatin. Kemarin saya ke IKN diundang sama Mas Bambang Susantono, kepala IKN, sambil melihat betapa besarnya pekerjaan di sana dan betapa besarnya mimpi berikut dengan imajinasi tentang Indonesia masa depan yang sedang dibangun dan mau diterjemahkan oleh Presiden Jokowi di sana. Dan itu mau tidak mau kita harus begini kan. Ya. Tapi pada sisi yang lain, seperti yang Anda jelaskan tadi, kok ada lubang di mana kemudian ternyata lubang itu nggak dihindari. Oke. Pada akhirnya kemudian pertanyaan yang muncul di kepala saya, karena saya relatively tidak pernah terlalu dekat dengan Presiden sejak transisi itu ya. Sempat sih saya diundang Presiden ke istana 3-4 bulan yang lalu. Jadi setelah 8,5 tahun membantu Pak Presiden itu saya baru diundang. Itu pun karena berurusan dengan podcast saya ya. Gitu. Saya sedang membatin betul apakah kita yang keliru memahami Presiden atau memang Pak Jokowi yang berubah. Poin ini penting Mas Andi. Karena
jangan sampai kemudian kita keliru memahami apa yang terjadi dan dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi. Dan yang paling utama adalah namanya Pak Jokowi. Sejujurnya ada banyak kritikku kepadanya, tetapi juga ada banyak pengakuan dari saya secara personal ya. Dan itu sah menurut saya. Saya kembalikan pada pertanyaan. Apa kita yang tidak keliru memahami tindakan beliau terhadap apa yang dilakukannya yang membuat Anda geser tadi, terutama pada 2 bulan terakhir, atau memang ternyata beliau yang berubah? Ini ada data lainnya, Bang Akbar. Kita selalu melihat kepercayaan ke Pak Jokowi itu cenderung tinggi, ya 70-80%. Tapi kalau data itu di-cross dengan pendapat masyarakat ke situasi ekonomi atau situasi politik hukum, itu menarik. Waktu di masa Pak SBY cenderung kepercayaannya naik pada saat persepsi masyarakat tentang politik hukum membaik. Pak Jokowi tidak. Pak Jokowi kepercayaannya, approval ratingnya cenderung tinggi karena berasosiasi dengan keyakinan masyarakat tentang ekonomi. Tapi tentang politik dan hukum tidak. Ya, malah cenderung korelasinya negatif, terbalik. Ya, semakin tinggi kepercayaan kepada Pak Jokowi, approval rating, biasanya ada kemungkinan, ada kecenderungan politik dan hukumnya dinilai oleh masyarakat memburuk. Jadi misalnya, apa yang membuat tingkat kepercayaan ke Pak Jokowi tetap tinggi pada saat polisi digoyang oleh kasus Sambo? Apa yang membuat kepercayaan publik ke Pak Jokowi tetap tinggi pada saat ada perwira tinggi polisi tiba-tiba terkena kasus narkoba, ya, atau ada masalah korupsi yang kita makin lihat makin naik, ya. Ternyata memang korelasi antara tingkat kepercayaan dengan indeks politik dan hukum untuk Pak Jokowi itu korelasinya negatif, dalam arti semakin tinggi yang kepercayaan semakin ke bawah yang politik hukum. Itu menarik. Di presiden-presiden sebelumnya lebih mudah untuk melakukan asosiasi dengan politik dan hukum daripada ekonomi. Pak Jokowi tidak. Ya, dari situ kita bisa melihat Pak Jokowi itu memang sangat-sangat bagus untuk menggerakkan ekonomi, infrastruktur, program kesejahteraan, ya, termasuk misalnya proyek-proyek strategis nasional, hilirisasi dan lain-lain. Ya, tapi begitu masuk ke masalah tentang institusi, ya sekarang kita lihat polisi, masalah korupsi, ya, atau masalah penuntasan pelanggaran HAM. Nah, di situ memang kemudian terlihat bahwa Pak Jokowi tidak terlalu kuat memegang itu. Yang menarik juga kalau lihat data panjang. Data panjangnya begini. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di masa Pak Harto selama 32 tahun itu 7,2%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di masa Pak SBY selama 10 tahun itu 5,4%. 9 tahun Pak Jokowi itu 4,6%. Dalam artian, saya benar-benar bisa ngelihat bahwa Pak Jokowi itu pontang-panting kerja kerasnya. Ya, saya itu termasuk tidak pernah punya bos yang kerjanya seperti itu. Itu dia. Ya, yang kerjanya baru selesai jam 1, setengah 2 pagi, nanti setelah sholat subuh sudah mulai kerja lagi. Ya, dan itu tidak ada waktu kosong. Dalam agendanya dari jam 8 pagi ya sampai malam. Tidak ada waktu kosong ya, kayak kemarin saja itu agendanya luar biasa padat ya, sampai jam 9, jam 10 malam. Pertumbuhan ekonominya 4,6%. Ya, jadi tetap tidak bisa melampaui pertumbuhan ekonominya SBY maupun apalagi Pak Harto. Tapi ada apologinya. Ya, apologinya misalnya ada COVID. Apologinya karena ada disruption Rusia Ukraina, ada perang teknologi, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, ada hyperinflation jadi negara-negara global dan seterusnya gitu ya. Tapi itu yang kemudian membuat kami lagi kira-kira mencari tone semesta ini kemana ya? Ya, tone semesta. Jadi misalnya tone semesta. Kalau politik yang kita lihat mulai kenangkap nih tone semestanya tentang demokrasi. Ya, sehingga simpul-simpul demokrasi tiba-tiba kayak reuni dalam 2 minggu terakhir ini. Kumpul kemana-mana kita reuni. Ya, kemarin kayak misalnya jam 6 sore di salah satu restoran di Jalan Kebon Sirih bertemu dengan para aktivis perempuan. Ya, para aktivis perempuan ya tone-nya tentang ayo kita perkuat demokrasi lagi. Ya, saya ketemu dengan Mas Butet ya misalnya yang kemudian ingin membantu memperkuat demokrasi lewat pendekatan budaya, tapi semesta satunya adalah demokrasi. Nah, semesta keduanya tentang mungkin tantangan global. Ya, tantangan global kita ngelihat ada Rusia dengan Ukraina nggak kelar dalam waktu cepat, Israel versus Hamas ya misalnya, jadi ada tone itu dan ada tone juga tentang ekonomi global yang Pak Jokowi sebetulnya berkali-kali sudah mengutarakan apakah hati-hati sekian puluh negara yaitu dalam kondisi bangkrut menjadi pasiennya ya IMF, yang terakhir adalah Ghana, kita tidak berada di situ. Tapi kalau ngelihat misalnya rupiah mendekati 16.000, siap-siap kalau Bank Sentral Amerika Serikat akan suku bunga dan lain-lain. Jadi tone-nya itu apa? Dulu 2019 kita merancang kampanye, tone-nya sederhana, riang. Tone-nya riang. Kita punya presiden yang kerjanya oke banget, hasilnya kelihatan, ayo kita riang karena kita akan memenangkan beliau menjadi presiden dalam periode 2. Tone-nya itu riang, kampanye itu riang. Ya, kampanye itu riang, makanya mudah-mudah saja misalnya saat itu kita mendapatkan sentimen positif publik pada saat yang kita munculkan cuma Pak Jokowi main bum-bumkar dengan etes. Karena tone-nya saat itu riang. Tone kampanye itu tone riang. Nah, hari ini sampai Februari 2024 saya nggak tahu tone politik di Indonesia itu apa. Saya khawatirnya tone-nya nggak riang ini di 2024. Apa yang Anda khawatirkan? Apa yang Anda khawatirkan menyangkut itu? Ya, tone-nya ya tadi yang kita galau sekarang ini. Kita galau, ada seseorang yang kita anggap sebagai terobosan demokratik, ya, seseorang yang 2014 bahkan sebelumnya di Solo, sebelumnya di Jakarta, kita lihat inilah buah reformasi sehingga orang biasa-biasa saja mampu dipilih dengan suara yang sangat besar di Solo.
orang yang bekerja dengan sangat baik di Solo bisa memenangkan pertarungan di Jakarta. Dan orang yang biasa-biasa saja yang nggak mungkin kejadian kalau reformasi tidak berhasil, yang nggak mungkin kejadian kalau demokrasi tidak membaik, nggak mungkin. Ya tiba-tiba kita ngelihat tonnya berubah, terus kita tiba-tiba ya kan tone berubah ini yang membuat ini tonnya agak mendung dikit nih, demokrasinya agak mendung dikit pada saat 2019 langit cerah. Nah itu dia, saya ada di situ sekarang, frame saya ada di situ. Maksud saya begini, saya kok yakin tidak keliru memahami Pak Jokowi. Itulah sikap politik saya juga, baik selama saya di DPR masa pemerintahan beliau pertama 2014-2019 maupun sekarang 2019 sampai 2024, meskipun saya tidak ada di parlemen, tapi saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan civil society, bahwa yakin betul saya Pak Jokowi itu orang yang logik. Memang pendekatannya kadang-kadang menggunakan intuisi, tapi kan orang-orang seperti Anda ada semua di sekitarnya dengan argumentasi yang pas, narasi yang terukur, tentu saja dengan data-data, apalagi seorang Andi Wijayanto. Tiba-tiba bahasa Anda tadi itu belok. Maka kemudian kita bertanya, apa penyebabnya? Dan lebih jauh lagi dari situ adalah siapakah gerangan yang berada di dalam alam bawah sadar Pak Jokowi hingga kemudian orang seperti Soekardi Rinakit, Andi Wijayanto, beberapa orang lagi yang sejak dari awal itu kemudian tersampirkan. Terlalu ekstrim ya tersampirkan ya. Terabaikan bolehlah. Gitu. Seperti itu. Ya Pak Jokowi mestinya sudah paham dan benar-benar dalam posisi saat ini di politik Indonesia tidak boleh ada seorang pun, ada satu kelompok pun yang mampu melakukan manuver di atas dia. Ya, itu syarat menjadi presiden yang efektif. Dan itu wajar saja. Iya, dulu waktu 2014, 2015, kondisi itu belum tercipta. Oh, oke. Ya, kondisi itu tidak. Jadi waktu itu, ya kalau Bang Akbar ingat, pada saat hari itu, di 2014, 2 bulan pertama menjadi presiden, mengandalkan kemenangan pemilu yang tipis, ya, mengandalkan koalisi partai yang kecil, mengandalkan relawan yang organik, ya, harus membuat keputusan menghapus subsidi BBM. Ya kan? Oke, ya. ingat saya. Ya, manuver politiknya masih bisa melampaui presiden saat itu. Itu benar-benar titik kritis. Ya. Itu titik kritis pertama yang dilampaui oleh Pak Jokowi. Ya. Hari ini, ya mungkin setelah 2019, karena berhasil menunjukkan kerjanya, berhasil menunjukkan kinerjanya, dan berhasil membangun koalisi yang lebih matang, lebih besar di parlemen, mungkin hampir nggak ada yang bisa melakukan manuver politik melebihi presiden, ya kan? Nah, jadi dengan kemampuan itu, kalau Pak Jokowinya mengatakan saya ingin membuat langit cerah untuk demokrasi, sangat-sangat bisa. Tapi kalau tiba-tiba Pak Jokowinya menabur garam sehingga langit yang cerah itu menjadi agak mendung untuk demokrasi, ya bisa juga. Tapi yang dilakukan adalah kalau sekarang menabur garam, ya, sehingga agak mendung dikit ini demokrasi kita. Ya, sehingga kemudian muncul lagi kelompok-kelompok yang sekarang, kalau saya sekarang masih dalam tahap reuni. Ya, reuni untuk menggagas kembali apa yang kita butuhkan untuk memastikan demokrasi itu cerah kembali. Dan tapi itu bisa berubah dalam jangka waktu cepat ya, dari sekedar reuni menjadi sesuatu yang lebih besar. Ya, karena kita ngelihat loh kok tiba-tiba mendung demokrasi kita, jangan sampai hujan deras, jangan sampai badai petir ya untuk demokrasi kita. Ayo kita pastikan ya, minimal sekarang kita siapkan payungnya karena mendungnya sudah menebal ya, tapi ya memastikan bahwa kita masih punya waktu untuk memastikan bahwa langit demokrasi akan cerah lagi. Saya tidak terlalu detail lagi dan saya mungkin beruntung mendapatkan pengakuan dari Anda saat ini tentang tugas menyatukan Mas Ganjar dan Prabowo di tahap awal, presiden dan wakil presiden. Entah siapa nomor 1, siapa nomor 2 gitu ya. Tapi kan wacana itu pernah ada. Apakah Anda dilibatkan di situ? Dan kalau tidak dilibatkan, sebenarnya seperti apa sih rencana itu dulu? Yang ternyata gagal hari ini. Ya saat itu diskursusnya kembali memakai kata demokrasi sebetulnya. Mau mementingkan demokrasi atau persatuan? Diskursusnya udah langsung dibegitukan. Lalu pertanyaan saya, kenapa persatuan tiba-tiba harus nabrak demokrasi? Ya, kenapa menyandingkan seorang Ganjar dengan Prabowo atas nama Persatuan Nasional harus menabrak demokrasi? Ya, kenapa itu tidak dalam proses demokratik normal? Gitu. Yang menjadi masalah saat itu kan ada usulan, ya misalnya Jokowi Prabowo itu benar-benar nabrak demokrasi karena berarti 3 periode, ya, atau Prabowo Jokowi. Ada Ya, itu. ada yang sama kita kemudian persoalkan apakah secara konstitusi bisa seorang presiden maju lagi sebagai cawapres. Ya, kita mengalami hal yang sama misalnya untuk Pak JK ketika mau diusulkan lagi 2019. Ya, Pak JK 2 kali menjadi wakil presiden tapi tidak berturut-turut. Tapi diajukan ke MK. Ya, ternyata dalam prosesnya kerangka waktu kerja MK untuk menimbang Pak JK boleh maju lagi menjadi cawapres untuk ketiga kalinya itu nggak dapat, ya, sehingga tidak ada keputusan MK tentang itu. Tapi harus ada koridor demokrasi yang dilakukan kalau misalnya itu pun atas nama Persatuan Nasional. Ya, tapi saat itu dimunculkan, ya pertanyaannya, lo kenapa persatuan itu harus nabrak demokrasi? Kenapa tidak bisa kita buat beriringan? Gitu. Nah, tapi akhirnya tidak kejadian. Nggak kejadian. Ya sama kalau misalnya dulu perpanjangan 3 periode, ya kita membutuhkan keberlanjutan. Mas, sebelum saya lupa ini soal 3 periode. Hari ini saat ini terjadi perdebatan itu. Adian Apitupulu, elit PDIP itu mengatakan
Presiden pernah meminta dan Pak Jokowi membantah itu. Ada informasi yang bisa Anda berikan nggak kepada kami tentang itu? Itu kayaknya baru saya bisa bicarakan 10 tahun lagi. Karena saya terikat sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu ada kerahasiaan. Kajian yang dilakukan oleh Gubernur Lemhanas. Jadi saya bertanya bukan sebagai Gubernur Lemhanas, tapi Anda kan elit waktu itu ya. Memang ada itu, karena hari ini orang bertanya yang benar yang mana gitu loh. Jadi, saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan gamblang. Tapi sekali lagi, karena itu kajian Lemhanas. Oh oke. Ya, karena itu kajian Lemhanas. Jadi kalau kajian Lemhanas sifatnya rahasia langsung ke Presiden, itu saya yang benar-benar memastikan. Ya, finalisasi editing finalnya ada di saya. Enggak, maksud saya begini Mas Andi, saya agak sedikit berkeras. Soal kajiannya bahwa apakah itu legitimate secara konstitusi atau tidak, itu mungkin kajian Lemhanas. Tapi soal apakah memang ternyata ada permintaan itu untuk 3 periode atau tidak, itu kan yang beredar sekarang. Saya sedang mencoba menguji apakah saya beruntung atau tidak mendapatkan jawaban dari Anda sekarang. Sekali lagi, itu nanti Bang Akbar tanyakan ke saya tahun 2032. Ketika retensi kerahasiaannya berapa? Ya, oke. Retensi kerahasiaannya itu 10 tahun, jadi 2032. Saya harus menghormati narasumber saya. Berhak untuk menolak. Di sini orang berhak untuk menolak. Saya tidak akan memaksa untuk menjawabnya. Oke, kalau begitu saya ubah pertanyaannya. Sebagai Gubernur Lemhanas, lembaga ketahanan nasional, maka saya yakin sekali ada banyak sekali rekomendasi-rekomendasi, baik mungkin yang bisa dibuka ke publik dan juga mungkin rahasia, yang telah diberikan kepada Presiden, yang saya yakin betul berkorelasi dengan topik yang sedang kita bahas. Adakah yang seperti itu, Pak Gubernur? Ya, semua kajian kami ke Lemhanas saya tetapkan sebagai rahasia. Nah, jadi kalau di 2022 permintaan dari Presiden, total jumlah kajiannya 82 kajian dalam berbagai bidang, ya, dalam berbagai bidang. Ada beberapa yang kemudian diminta untuk dijelaskan ke Komisi 1 DPR, mitra kami di DPR, atas izin Presiden saya buka, itu pun dalam pertemuan tertutup dengan Komisi 1. Ya, jadi ada beberapa kajian misalnya tentang industri pertahanan, itu kami lakukan tertutup. Kalau nggak salah kajian tentang Israel juga kami lakukan secara tertutup. Tapi kajian-kajian ke Presiden memang statusnya rahasia dan saya terikat dengan masa retensi 10 tahun sampai 2032 atau 2033. Nah, setelah itu silakan nanya ke saya. Masalahnya begini loh, Mas Andi. Tentu saja kita harus menghormati masa retensi itu ya. Tapi ada risiko yang kita hadapi, risiko itu ternyata sudah dekat ke depan. Soal apakah kemudian pilihan kita atau cara kita bernegara seperti yang terjadi sekarang berikut dengan apa yang kita bahas, itu terjadi dan kemudian berisiko bagi kita. Kita itu ada 280 juta orang di situ. Maka wajar dong kalau kemudian kita bertanya, sebenarnya kita sedang baik-baik saja atau tidak sih sebenarnya, setidaknya dari sudut pandang kajian Anda di Lemhanas. Saya rasa itu bukan rahasia, Mas. Ya, kalau konsolidasi demokrasi yang tadi saya sebutkan, kita sedang mendung. Ya, kita sedang mendung. Kalau tidak ada perubahan angin geser awan mendung yang secara signifikan, hujan lebat. Ya, jadi kita punya 2 pilihan. Ya, berbasah-basah saat hujan lebat itu terjadi atau kita tetap berjalan dengan payung. Ya, tampaknya sebagian dari teman-teman yang dulu bergerak 98 memutuskan siapkan payung, ayo kita berjalan dalam hujan itu. Kan? Kalau berharap anginnya berubah, ya kayaknya sulit. Tapi gimana caranya kita bareng-bareng menemukan payung merah putih kita lalu jalan-jalan di bawah hujan. Saya bukan tipe politisi dan bahkan sekarang sebagai pembawa acara, host itu yang terlalu pengen menghabiskan waktu untuk membahas hal-hal yang dramatik, sedikit agak sinetron ya, menyangkut dengan perbedaan atau pilihan Pak Jokowi hari ini yang kemudian Anda terjemahkan sebagai menyebabkan mendung demokrasi adalah karena ada soal elit antara dirinya dengan partainya. Saya jujur sekali lagi, karena menurut saya seharusnya tidak dibawa ke situ area pembicaraannya. Betul. Terlalu jauh. Saya tidak ingin menghabiskan pengalaman saya memahami politik itu dengan cara seperti itu. Tetapi kan kemudian orang kaget karena ternyata penyikapan Pak Jokowi terlalu jauh dari situ. Oke, kita sudah bahas banyak kali tadi. Saya memasuki area Mas Gibran, yang dalam hal ini adalah anaknya. Tidakkah Anda merasa bahwa mungkin juga kita terlalu keras kepada anak muda yang hebat ini dengan mempersoalkannya dipinang dan atau diajak oleh Pak Prabowo? Sementara mungkin dia mampu untuk menjadi seorang pendamping wakil presiden. Pendamping presiden maksud saya sebagai wakil presiden. Tidakkah kita terlalu ekstrim atau berlebihan menyikapi tentang posisi politik dia yang ternyata menjadi bagian dari diri Pak Jokowi, apapun namanya itu anaknya gitu. Ya, tapi pertanyaan Bang Akbar di awal tadi itu tentang urusan personal tidak terhindarkan. Jadi apakah alasan untuk tidak lagi bersama PD Perjuangan masuk ke koalisinya Gerindra, Golkar dan PAN itu penyebabnya personal atau penyebabnya substantif paradigmatik ideologis. Nah, penyebab paradigmatiknya itu yang tidak saya tangkap, ya kan? Jadi misalnya Pak Jokowi ketika berkampanye 2014 melakukan kerja-kerja di pemerintahan 2014-2019 berbasis dokumen Nawacita. Nah, dokumen Nawacita itu dokumen politik, dokumen ideologi politik. Kita menurunkan di PD Perjuangan, kita menurunkan apa yang menjadi prinsip-prinsip Bung Karno, ya, tentang Trisakti,
tentang berdikari ekonomi, tentang sosok Sarinah, ya, tentang Dasar-Sila Bandung, tentang Asia Afrika. Dari Dasar-Sila Asia Afrika itu muncullah komitmen tentang Palestina. Itu dokumen politik yang dijadikan dasar bagi Pak Jokowi untuk menyusun RPJMN. Ya, dari situ untuk menyederhanakannya ke masyarakat, muncullah program kartu. Misalnya, ada nomor 1 nawacita negara hadir. Untuk menyederhanakan ke masyarakat bahwa negara itu hadir, yang bisa dilihat sosok simpelnya, muncullah kartu pintar. Macam-macam kartu itu ya. Tapi itu wujud dari dokumen politik. Ya. Nah, apakah ketika sekarang tidak lagi berada dalam garis PDI Perjuangan, lalu pertanyaannya, ini Pak Jokowi nggak percaya lagi berdikari. Pak Jokowi nggak mau lagi tentang Dasar-Sila. Ya, Gibran yang menjadi wali kota karena diusung oleh PDI Perjuangan dan memegang KTA PDI Perjuangan dalam nanti menyusun program-programnya untuk berkampanye sebagai wakilnya Prabowo, nggak percaya lagi bahwa PR terakhir kita di Asia Afrika, konferensi Asia Afrika adalah Palestina Merdeka. Itu PR terakhir kita. Ya. Apakah menunjukkan ketidakpercayaan kepada landasan dogmatik itu? Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, saya lebih respect. Iya, mereka menawarkan sesuatu yang berbeda dengan Indonesia. Ya, jadi misalnya dikatakan platformnya PDI Perjuangan itu welfare state yang mengandalkan peran negara yang besar. Fakir miskin diurus oleh negara, pasal 34 UUD 45. Itu platformnya PDI Perjuangan. Apakah ada platform yang lain? Ada. Platform yang lain adalah negaranya efisien, diurus oleh pasar. Ya, BPJS dikecilkan, diganti oleh private insurance. Itu Republik versus Demokrat di Amerika Serikat. Programnya Demokrat, kas mirip dengan PDI Perjuangan, privatisasinya kas milik dengan Republik. Nah, apakah dengan pindahnya ke koalisi yang lain menunjukkan terjadi pergeseran paradigmatik dari Pak Jokowi dan Gibran? Apa yang Anda lihat dari situ? Belum kelihatan. Nah, belum kelihatan, sehingga makanya kita tidak bisa lepas dari pertanyaannya Bang Akbar itu. Kalau pergeserannya tidak ideologis, kalau pergeserannya tidak paradigmatik, lalu apa pergeserannya? Masa sih pergeserannya personal? Ya, masa sih pergeserannya adalah hal-hal yang emosional? Ya, sesuatu perubahan yang signifikan yang menghasilkan mendung demokrasi bukan terjadi karena ada pergeseran yang dogmatik, tapi pergeseran yang personal. Nah, kan menjadi susah kita kemudian menerimanya. Tapi kan pembuktiannya sudah ada, Mas Andi. Itu anaknya sudah ada di sana. Betul. Apa yang harus kita simpulkan dari situ? Nah, saya berharap makanya nanti ada 100 hari kampanye nih. Nah, 90 hari kampanye. Okay. Nah, 90 hari kampanyenya nanti kalau Mas Gibran bilang tiba-tiba program A atau program B, terus kita bilang, Mas, itu PDI Perjuangan loh. Ya, kalau Mas Gibran tiba-tiba menginginkan program untuk desa, program untuk UMKM dan seterusnya, dia bilang, oh, itu nawacita itu. Itu sudah ditunjukkan pada saat pendaftaran capres. Ya, itu nawacita itu. Nawacita itu doktrinnya PDI Perjuangan. Artinya Pak Mas Gibran dan atau Pak Jokowi masih PDIP dong kalau kayak begitu. Masih PDIP, lalu memakai alasan personal untuk berbeda. Oke. Ya kan? Kesimpulannya cuma itu kan? Kalau dilihat nanti. Jawabannya di situ ternyata. Sederhananya gini, saya mengamati visi misi dari masing-masing capres ya, walaupun belum final. Oke. Ya. Terus saya kira-kira gini, ada nggak tiba-tiba dari partai yang ada di Indonesia merasa fakir miskin itu tidak diurus oleh negara karena mereka tidak mau big government. Okay. Mereka mau small and efficient government diserahkan ke private. Ya. Kalau itu ada, itu pergeseran ideologis. Ya. Atau Dasar-Sila Bandung, Asia Afrika tentang Palestina Merdeka tidak lagi dianggap sebagai rujukan politik luar negeri. Mereka lebih menginginkan dekat dengan Israel, karena begitu dekat dengan Israel, maka bantuan dari Amerika Serikat akan lancar ngalir. Mementingkan pragmatisme dekat dengan Israel supaya bantuan dengan Amerika Serikat lancar ngalir. Tapi utang kita di Asia Afrika 55 adalah Palestina Merdeka. Selama Palestina belum merdeka, nggak mungkin hubungan diplomatik itu kita lakukan. Apakah terjadi pergeseran yang signifikan paradigmatik seperti ini? Nah, kalau tidak, maka sebetulnya platform kamu sama. Paradigma kamu sama, ideologi kamu sama. Ngapain ke sana? Ngapain ke sana? Berarti alasannya bukan paradigmatik, personal. Sungguh-sungguh sebuah diskusi yang berat. Tapi pemirsa, ini bagi kami setidaknya orang-orang di bagian awal itu penting untuk mendeteksi. Maka saya tiba pada pertanyaan terakhir. Nggak nyaman saya bertanya ini. Tapi saya pernah tanyakan kepada Yusri Isamahendra duduk di sini. Dengan seluruh apa yang Anda jelaskan tadi dalam diskusi kita 1 jam lebih ini, nggak nyaman saya, mohon maaf. Apa risiko yang akan dihadapi oleh Pak Jokowi? Baik sebagai pemenang atau mungkin kandidat yang dijagokannya kalah. Pada akhirnya kita tiba pada pertanyaan itu, Mas Andi. Pak Jokowinya beradu dengan arus demokrasi. Orang yang dulu dihasilkan karena proses demokrasi di akhir masa jabatannya beradu dengan arus demokrasi. Seberapa kuat dia akan menghadapinya? Ya, arus demokrasi biasanya tidak semerta-merta menjadi gelombang pasang. Ya, dia bergerak menunggu momennya, menunggu momentumnya. Ya, pada saat momentumnya terjadi, ya, pada saat gangguan terhadap demokrasinya menjadi signifikan, arusnya bisa tiba-tiba mendesak. Jadi saya sangat-sangat berharap sebagai orang yang pernah bekerja sangat dekat dengan Pak Jokowi, ya, mendung demokrasinya segera tersingkir, ya, sehingga kita cerah lagi. Caranya seperti apa, Mas? Banyak hal sebetulnya bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Jaga netralitas, jangan mainkan aparat. Ya, hari ini kita bingung-bingung dengan berita
Pak Jokowi akan kembali, semua baliho Ganjar Mahfud diturunkan. Ya, beritanya viral, ya kemana-mana. Saya gelisah membaca berita. Satu satuan polisi di Medan melakukan rapat pengamanan. Lalu judul beritanya yang saya gelisah. Rapat pengamanan Ibu Negara dan Ketua PSI. Judul beritanya itu bukan rapat pengamanan Ibu Keluarga, Ibu Negara dan Anak Presiden. Kalau itu normal. Siapa yang dimaksud? Ibu Negara dan Ketua Umum PSI. Berarti kan Ibu Iriana dan Kaisang yang berkunjung. Okay. Tapi saya perhatikan itu judul beritanya. Ya, judul beritanya itu sudah mulai menunjukkan kegelisahan tentang demokrasi. Oh, oke. Ya, kalau judul beritanya rapat pengamanan kunjungan Ibu Negara dan Anak Presiden, normal. Ibu Negara dan Anak Presiden harus diamankan. Tapi judul berita itu Ibu Negara dan Ketua PSI. Ya. Tidakkah Kaisang memang Ketua Umum PSSI yang kebetulan anaknya presiden? Apa yang salah di situ? Judul beritanya menunjukkan orang itu mulai, lah kok Ketua PSI diamankan? Jadi kalau judul beritanya Ibu Negara dan Anak Presiden kan aman, aman. Tapi ini judul berita dari bawah, Okay. dari bawah. Judul berita dari bawah yang kemudian saya baca, loh di sananya sudah mulai nyentil-nyentil tentang gangguan demokrasi itu. Hal yang lain ada yang Mas Andi dengar? Apanya? Gangguan-gangguan seperti yang Anda katakan? Ya yang kemarin tiba-tiba ada berita pertandingan voli. Ya, di salah satu desa di Probolinggo ya. Hal-hal kayak Situ Bondo kalau nggak itu. salah. Nah, itu Pak Jokowi bisa memastikan. Pak Jokowi bisa memastikan saya sebagai presiden, anak saya maju sebagai wapres, satu anak saya maju sebagai ketua umum PSI yang punya target partainya masuk ke Senayan. Lalu Pak Jokowi berkali-kali berulang-ulang ketemu dengan polisi, ketemu dengan TNI, ketemu dengan kepala-kepala daerah pejabat atau kepala daerah mengatakan netral. Nah, Itu sudah dilakukan Mas kemarin. harus berulang. Ya, kemarin itu di istana 159 PJ. Betul. Itu di hadapan Menteri Dalam Negeri meminta dengan ancaman. ya miring-miring dikit. Kalau menterinya mengevaluasi Anda setiap 3 bulan, saya mengevaluasi setiap hari. Aku bisa ganti. Sejujurnya saya agak sedikit kaget-kaget dengan beberapa pernyataan Presiden terakhir ini, karena kan levelnya semakin naik tuh. Sudah ada unsur ancaman di dalamnya. Iya, benar. Apakah seperti itu yang Anda maksud? Yes. Oh, oke. Ya. Itu sesuatu yang bisa kemudian kita kembali meyakinkan. Nah, Pak Jokowi memang dihasilkan oleh demokrasi, dia akan jaga demokrasi itu. Dia sendiri yang akan memastikan tidak ada yang miring-miring nih. Ya, tidak ada yang miring-miring dari kementerian yang bisa ngutak-ngatik platform di media sosial, tidak ada yang miring-miring dari aparat ya, karena dia memiliki jaringan teritorial ke bawah gitu. Tidak ada yang miring-miring dari aparat yang bisa memberikan informasi terkini kepada presiden. Ada indikasi itu? Bukan ada indikasi itu, tapi itu sesuatu yang harus dilakukan supaya demokrasinya cerah kembali. Kan mudah sebetulnya, kan susah. Ya bisa mudah ya, bisa susah juga. Karena ini itu tadi, saya rasa poin utamanya tadi itu. Ya, jadi kalau Pak Jokowi berhasil melakukan itu, Ibu Negara pergi ke Kaisang, judul beritanya Ibu Negara dan Anak Presiden. Ya jangan sampai judul beritanya nanti Ibu Negara dan Ketua Umum PSI. Ya kan? Jadi kalau Ibu Negara tiba-tiba pergi ke Jogja dengan istrinya Mas Gibran, diamankan oleh Pas Pampres, judul beritanya Ibu Negara dan Nyonya Gibran. Jangan tiba-tiba judul beritanya Ibu Negara dan calon Ibu Wapres. Nah, repot kita kalau begitu. Ya, kemudian terganggu orang-orang. Ya, demokrasinya mendung kalau begitu. Sederhana tapi akan berpengaruh banyak. Saya tentu saja paham Mas Andi. Ini pemirsa, saya mau buka sedikit ya. Apa bukan rahasia sih, tapi apa yang terjadi dulu di kita. Waktu Pak Jokowi menang tahun 2014, Mas Andi ini memang sangat detail. Salah satunya itu adalah mencarikan ajudan, memilih ajudan baik bagi presiden maupun bagi ibu negara. Itulah dipilih dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Ada banyak hal di situ yang tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi beliau sangat detail. Makanya pertanyaan ini saya tanyakan tadi, karena percaya betul saya bahwa Andi Wijayanto selain sebagai seorang intelektual, pemikir, khususnya yang berhubungan dengan pertahanan itu, sangat mengenal hari-hari Pak Jokowi. Mas, pertanyaan terakhir. Ini menyangkut dengan Anda. Sempat Mas Andi ini seperti menjauh dari Teguh Umar. Tapi kan penyikapan terakhir ini membantah semua itu. Benarkah cerita itu ada? Menjauhnya mungkin terlihat di publiknya ya. Tapi dari 2015 pada saat saya tidak lagi seskap ya, relasi saya ke Teguh Umar ya, ke partai via Hasto atau teman-teman di Litbang, Pak Heri Amadi misalnya di Megawati Institute dulu masih ada almarhum Sri Adiningsi dan seterusnya, tetap baik. Ya, tetap baik dalam arti Mas Hasto sering mengkontak terus mengatakan, Mas, Ibu akan bicara di sini, bisa nggak dibantu poin-poin tertentu. Tetap baik. Ya. Oktober 2021 Ibu Mega sudah mengatakan kepada saya bahwa nanti ada penugasan di Lemhanas gitu ya, dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi hanya yang terlihat di publik saja, saya tidak bersama atau tidak lagi intens ke Teguh Umar, tapi secara kerjaan ya, sebetulnya masih sangat-sangat terkait. Tampaknya kita mulai harus bertemu dengan beberapa teman lama kita ya. Oh ya, reuni lagi. Reuni lagi. Reuni Dan lagi. tahu nggak apa pertanyaanku kepada Anda sekali? Ya, minta pengakuan dosa. Kami udah siap-siap. Oh, gitu ya? Udah siap-siap. Nggak tahu nanti yang jadi pastor siapa. Baik, Mas Andi, terima kasih ya. Terima kasih. Saya Selamat yakin tampaknya pembicaraan ini akan beberapa hal yang akan viral ya, karena tidak banyak orang yang pernah mendengarkan dan tahu cerita ini.
Tetapi sebenarnya kalau saya ditanya apa sih tujuannya mengangkat ini, ada hal yang lebih krusial. Apa itu? Jadilah tim kampanye, maksud saya, jadilah bagian utama dari pemenangan siapapun yang akan Anda pilih nantinya. Tetapi kalau bisa itu ideologis. Tidak sekedar melihat, ya bolehlah membayangkan jadi apa, nantinya kan jadi menteri apa, jadi dubes di mana, jadi apa. Tetapi yang paling penting itu adalah seluruh semangat, energi, dan pikiran yang kita berikan kepada kandidat yang kita pilih itu betul-betul disepakati bersama. Dan kemudian kita disiplin menjaganya. Pada bagian ini, 2 bulan terakhir ini, tim lama yang mendampingi Pak Jokowi tampaknya mereka, meskipun ada yang mengatakan belum, tapi saya lihat sudah tidak lagi bersepakat. Terlihat dari diskusi panjang kita tadi. Kita lihat kemana ujungnya. Semoga saja mendung yang dikatakan Mas Andi itu tadi segera menjadi lebih cerah. Sebab pertaruhannya bukan kita hari ini, tapi anak-anak yang sedang melihat kita bagaimana bereaksi hari ini. Mas Andi, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ini percakapan kita, dan kita akan terus bercakap-cakap. Terima kasih.